Berjumpa kembali bersama saya Herlan, CGP Angkatan ke-9 SD Negeri Cikaret, Desa Makajaya, Kecamatan Jamambon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani bersama Pak Jenal. Assalamualaikum Pak Jenal. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Ini Pak Jenal merupakan salah satu guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Cikaret yang akan disupervisi kelas. Ya, bagaimana kabarnya Pak Jenal hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya Pak Jenal ya. Iya, mohon maaf nih Pak Jenal, waktunya saya ganggu waktu istirahatnya ya. Ya, tadi ada kelas di kelas berapa tadi? Ada di kelas 1. Oh, di kelas 1 tadi ya. Jam pertama ya. Mohon maaf ya Pak Jenal ya. Saya ganggu begitu ya istirahatnya hari ini ya. Baik, Pak Jenal, hari ini sebelum melakukan observasi kelas dan percakapan observasi sebelum melaksanakan supervisi kelas. Adapun tujuan dari percakapan observasi kelas ini adalah agar lebih percaya diri Pak ya, agar lebih siap dan sebagai persiapan awal supaya pembelajaran lebih menarik begitu ya Pak Jenal ya, lebih menarik dan lebih baik. Nah gitu ya. Sebelumnya mohon maaf Pak Jenal ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Pak Jenal ya. Yang pertama nih Pak, berkaitan dengan tujuan. Nih kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan ya, menjelaskan pengertian iman kepada Rasul dengan benar. Nah, itu saja untuk tujuan pembelajarannya. Iya, tujuannya adalah menjelaskan pengertian iman kepada Rasul dengan benar. Ya, itu tujuannya. Kemudian yang kedua nih Pak Jenal, bagaimana dengan area pengembangan yang Pak Jenal ingin capai ya, dan ingin dilaksanakan dalam observasi nanti Pak? Ya. Untuk area pengembangan ada dua ya Pak. Yang pertama yaitu pengetahuan. Ya. Nanti dalam siswa mengerjakan tugasnya di kelompok, siswa itu mampu bekerja sama nantinya untuk mengerjakan atau menyelesaikan soalnya. Yang kedua yaitu keterampilan. Nah, dalam keterampilan, nah yang dikembangkan dalam siswa yaitu siswa itu mampu bergotong royong untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Itu saja Pak. Iya, baik Pak Jenal. Berarti Pak Jenal fokus di area pengembangan yang ingin dicapai dalam supervisi nanti itu ada 2 poin ya Pak ya. Saya simpulkan. Yang pertama adalah tentang pengetahuan ya, dan kemudian fokus kepada keterampilan begitu ya Pak ya. Baik. Pertanyaan yang ketiga Pak Jenal, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas nih Pak ya, mulai dari strategi pembelajaran, model ataupun metode pembelajarannya Pak, bagaimana? Untuk model pembelajaran yaitu berfokus pada siswa yaitu modelnya. Untuk metodenya nanti di dalam kelas, nah siswa itu dibagi kelompok, kelompok dibagi beberapa kelompok. Nanti hasilnya kalau sudah mengerjakan tugas, siswa itu mempresentasikan ke depan atau perwakilan satu orang daripada kelompoknya untuk membahas tugasnya masing-masing di depan kelas. Iya, baik, strateginya ataupun metode yang Bapak ingin terapkan besok dalam supervisi itu berarti berfokus kepada diskusi kelompok dan presentasi ya Pak ya. Nah itu melatih siswa, mungkin melatih untuk lebih berani lagi ya Pak Jenal ya. Ya baik. Pertanyaan yang keempat Pak, apa media yang Bapak gunakan dalam kelas nanti Pak? Untuk medianya, yang pertama yaitu LKPD atau lembar kerja siswa, dan yang kedua yaitu modul ajar. Ada 2. Berarti yang pertama LKPD ya Pak ya, yang kedua di modul ajarnya. Baik, pertanyaan yang kelima Pak. Nih, pertanyaan kelima, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan observasi kelas? Ya, untuk pelaksanaannya yaitu hari Selasa tanggal 20 ya besok. Ya tanggal 20 ya Pak ya. Selasa tanggal 20. Jam berapa ya Pak? Jam pertama di kelas 4. Di kelas 4. Baik. Iya, baik Pak Jenal. Pak Jenal akan melaksanakan observasi kelas ini berarti di hari Selasa tanggal 20 di jam pertama di kelas 4 ya Pak Jenal ya. Iya, baik Pak. Nanti setelah observasi saya akan melaksanakan percakapan kembali Pak, namanya percakapan pasca observasi, dan akan didampingi oleh pengajar praktik Pak, boleh ya Pak ya? Mohon izin nanti didampingi oleh pengajar.
Baik Pak Jenang, terima kasih atas segala kesempatannya, atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang ya Pak ya, berbincang-bincang bersama saya. Sampai jumpa nanti. Terima kasih ya Pak Jenang ya. Sama-sama. Terima kasih. Ya demikianlah percakapan kali ini. Sampai berjumpa di supervisi kelas yang akan dilaksanakan besok hari Selasa. Tanggal 20 Februari tahun 2024 jam pertama di kelas 4. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Ya. Baik anak-anak. Nah, untuk hari ini, kita sebelum belajar seperti biasa kita akan membaca doa secara bersama sama dipimpin oleh satu orang. Ya silakan baca doa dulu dipimpin oleh satu orang. Silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen dulu. Selanjutnya, Bapak mengingatkan kepada kalian untuk selalu disiplin dalam setiap kegiatan, baik di sekolah maupun di rumah. Selalu disiplin. Misalkan kalau di sekolah kalian datang ke sekolah yaitu tepat waktu. Ya, kenapa? Karena dengan kedisiplinan itu adalah kunci untuk menggapai sebuah cita-cita. Ya. Kalian punya cita-cita? Punya, pasti punya ya. Semuanya pasti mempunyai cita-cita dan berbeda-beda. Kalau cita-cita apa? Cita-cita. Misalkan kalian ingin menjadi, keinginan kalian kalau sudah besar nanti cita-citanya ingin menjadi polisi. Ada yang ingin jadi polisi? Ada? Kalau perempuannya misalkan menjadi polwan, polisi wanita. Ada lagi contoh cita-cita yaitu untuk ingin menjadi ustaz. Ya. Jadi kalian itu harus selalu bersikap disiplin supaya cita-cita kalian nanti kalau sudah besar tercapai. Ya. Untuk selanjutnya, kita secara bersama-sama yaitu menyanyikan lagu wajib nasional, judulnya yaitu lagu Garuda Pancasila. Kenapa Bapak harus menyanyikan lagu wajib nasional? Yaitu menanamkan sikap apa? Sikap menanamkan sikap yaitu sikapnya supaya kalian punya sikap nasionalis, yaitu cinta terhadap tanah air. Tanah air kita itu bangsa apa? Bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Negara Indonesia ya. Jadi salah satunya yaitu diantaranya yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya silakan. Untuk pembelajaran kali ini, kalian harus bisa mengartikan, menjelaskan iman kepada Rasul, Nabi dan Rasul. Ya. Itu jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian harus bisa mengartikan pengertian iman kepada Rasul dengan benar. Ya, baik anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hadis tentang silaturahmi. Ya. Untuk hari ini yaitu pembelajaran kali ini yaitu tadi Nabi Muhammad SAW yaitu berkumpul dengan para sahabatnya. Dan sahabatnya ada yang bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apa itu iman? Kata Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah percaya kepada Allah. Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Selain Allah percaya lagi kepada siapa? Kepada malaikat Allah. Selain itu kepada siapa lagi yang kalian ketahui? Kepada siapa? Yaitu kepada Nabi Allah, kepada Rasul Allah. Selain kepada Rasul yaitu kepada kita Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul. Ya, selain itu kepada
kitab Allah. Yang keempat, yang kelima, kepada hari kiamat yang tenang, yaitu qada dan qadar. Ya. Jadi iman itu apa? Ada yang tahu? Iman itu percaya, ya percaya. Nah, ada juga cerita lagi. Nah, misalkan teman kalian itu berkata, ya, di dalam satu buku, nah, dalam satu buku ada uang 10.000, uangnya berapa? 10.000. Nah, hati kalian mengiyakannya atau membenarkannya, itu ada namanya apa? Yaitu percaya. Beda lagi. Nabi dan Rasul itu jumlah yang wajib kita ketahui ada berapa? Yaitu ada 25. Kalian sudah apa? Jumlah nama-nama Nabi? Alhamdulillah sudah apa ya. Hello. Perhatikan ya, tidak boleh ada yang ngobrol. Nah, kita sebutkan nama-nama Nabi mulai dari Nabi Adam ya. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu adalah jumlah nabi yang wajib kita ketahui, itu ada 25. Jumlah para nabi yang wajib kalian ketahui itu ada 25. Wajib ya, semuanya harus apa? Kalau wajib artinya itu wajib. Kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Makanya kalian harus hafal ya nama-nama nabi yang kalian kita ketahui, itu ada 25 ya. Nah, untuk selanjutnya, nah Bapak akan membagi kalian kelompok ya, yaitu 3 kelompok ya. Duduknya udah ada kelompok semuanya. Nah, kalian tentukan kelompok dari kelompok masing satu, ketuanya yaitu Muhammad Retan, kelompok 2 ketuanya siapa? Nah, Siti Fatimah. Kelompok 3 Siti Nur Khadijah ya. Tuliskan nama dulu ya, nama ketuanya dan anggota-anggotanya, silakan ditulis dulu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Sofyan. Perwakilan dari kelompok 3. Kedengaran tidak? Ceritakan. Alhamdulillah. Jawabannya apa? Baik dan senang. Ya, nah, bagus ya. Nomor 2, silakan baca. Tulis tokoh idola kalian. Ya, tuliskan tokoh idola kalian. Ya, tepuk tangan buat Sofia. Ya. Nah, jadi idolanya yaitu Insinyur Soekarno, itu kelompok 3. Nah, sekarang disatukan kelompok 2. Siapa yang mau ke depan perwakilan? Silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan dulu ya. Supaya lebih semangat, nah, untuk Repan, kalian tepuk tangan dulu buat Repan.
2. Silakan yang belajar tentang pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul ya. Apa pengertian iman kepada Rasul itu? Yaitu apa pengertiannya? Siti Fatimah, apa pengertiannya? Tidak, pengertian iman kepada Rasul itu apa? Kita itu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan bagi umat manusia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya apa? Yang artinya yaitu telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah untuk itu kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita harus mencontoh dari perilaku siapa? Perilaku Nabi dan Rasul. Ya, siapa Rasul kita itu? Kita umat apa? Umat Islam. Nabinya siapa? Yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad juga sama seperti kita, nabi-nabi mulai dari Nabi Muhammad, Nabi Adam dan seterusnya yang selanjutnya, yaitu nabi yang lain sama seperti kita manusia biasa, yaitu memerlukan makan, minum, berkeluarga, ya berkeluarga, mempunyai anak, punya pekerjaan itu ya. Untuk pertemuan hari ini ya itu kita belajar menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, ada yang bisa? Ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Berdiri, silakan Repan berdiri ya. Silakan berdiri Repan. Pengertian yaitu menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita belajar yaitu pengertian iman kepada Rasul. Apa pengertiannya? Yaitu apa pengertian iman kepada Rasul itu? Ulang lagi, kita itu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan bagi umat manusia. Kita harus mencontoh dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di rumah maupun di sekolah itu. Nah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Seperti biasa sebelum ditutup, nah kalian membaca doa dulu, mengucapkan alhamdulillah dan surat Al-Asri. Kita tutup ya, baca doa dulu sebelum ditutup. Sama-sama ya baca doanya. Bismillah. Perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar lagi sifat-sifat Rasul yang pertemuan berikutnya. Nah, dicukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Helan, calon guru penggerak angkatan 9 asal SD Negeri Cikaret, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam percakapan pasca observasi. Dalam kesempatan kali ini saya ditemani bersama Pak Janan Arifin. Assalamualaikum Pak Janan. Dan dalam kesempatan hari ini saya juga ditemani bersama Ibu Pepe, Ibu pengajar praktik, Ibu Ai. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini saya akan bertanya terkait dengan observasi supervisi kelas yang dilakukan bersama Pak Jalan kemarin ya Pak Jalan ya. Kalau nggak salah tanggal 20 hari Selasa 20 Februari kemarin ya Pak Jalan ya. Bagaimana Pak Jalan kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan Pak Jalan sehat ya. Terima kasih Pak Jalan atas kehadirannya. Dan hari ini kita akan melaksanakan observasi pasca observasi gitu ya Pak ya, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana jalannya proses pembelajaran yang telah dilaksanakan
bersama Pak Jenal di beberapa hari yang lalu begitu ya Pak Jenal ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak Jenal. Ya. Ya, yang pertama, bagaimana nih perasaan Pak Jenal terkait dengan jalannya observasi kelas yang dilaksanakan di beberapa hari waktu yang lalu begitu Pak? Bagaimana perasaannya? Perasaannya ya sangat senang sekali. Senang ya Pak Jenal. Karena sudah dilakukan observasi. Iya, alhamdulillah ya. Senang karena sudah dilakukan observasi kemarin ya Pak ya. Nah, boleh diceritakan nih Pak, boleh diceritakan kembali ke area pengembangan yang Bapak lakukan dalam kelas kemarin ya. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam kelas. Untuk tahapan-tahapannya ya, dimulai dengan perencanaan perangkat pembelajaran. Perencanaan ya Pak ya. Kemudian untuk areanya yaitu dengan dimulai dari pengetahuan dan keterampilan. Berarti fokus kepada area pengembangannya di dalam pengetahuan dan keterampilan. Di dalam pengetahuan itu sendiri Pak, Bapak melakukannya terlihatnya di mana ya Pak? Asli di mana ya kemarin? Untuk pengetahuannya si anak kemarin untuk tampil ke depan, ada yang tidak mau ke depan. Oh, ada yang tidak mau kemarin ya? Untuk presentasi ya Pak Jenal ya? Ya. Nah, kira-kira nih Pak Jenal, kenapa ada anak yang nggak mau gitu? Tidak mau karena mungkin malu sama teman-temannya. Iya. Tidak terbiasa. Oh gitu, tidak terbiasa ya Pak ya. Berarti kalau tidak terbiasa begitu, Pak Jenal memang pernah melakukan sebelumnya kalau itu Sebelumnya mereka mau. Oh mereka mau ya? Mau. Tapi kenapa ya pada saat itu? Mungkin karena di video jadi tidak mau. Iya iya iya, baik baik. Jadi ada satu orang anak mungkin ya Pak ya kemarin yang ketika satu kelompok ya Pak kemarin ya ketika presentasi tidak mau begitu ya. Nah kemudian langkah apa? Kira-kira nih Pak Jenal supaya anak itu bisa mau gitu untuk kedepannya nanti. Supaya mau untuk pertemuan berikutnya, semua kelompok disuruh ke depan gitu. Mungkin mereka mau untuk membacakan hasil diskusinya. Iya. Jadi dengan cara yang atau dengan langkah yang menurut penjelasan barusan itu bisa mengantisipasi berarti ya Pak ya. Nanti anaknya bisa yang penting bisa mau tampil aja ke depannya. Tapi ke depan dulu. Waktu itu kan yang dua kelompok itu aman ya Pak Jenal ya? Alhamdulillah mau ya. baik Pak Jenal. Menurut Pak Jenal nih ada kekurangan atau yang menjadi kendala itu seperti apa Pak? kendala. Iya, ada kekurangan, merasa ada kekurangan ataupun kendala Pak? Boleh diceritakan Pak? Boleh Pak. Untuk kendala kemarin dari kegiatan pembelajaran Siswanya bagaimana Pak saat itu? siswanya Sesuai nggak dengan keinginan bagaimana? kurang fokus gitu. Kurang fokus ya? Untuk memperhatikan pelajaran. Kurang fokus ya Pak Jenal ya. Nah, berarti yang nampak oleh Pak Jenal kemarin adalah siswanya kurang aktif ya, atau ada sebagian kelompok yang kurang aktif ataupun tidak fokus ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi Pak? Ya, kira-kira menurut Pak Jenal ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Gitu? Mungkin kurang tepat ya dalam pembagian kelompoknya. Kurang tepat gitu ya. Kurang tepat yang menentukan kelompoknya untuk siapa Pak? Saya pribadi. Oh Pak Jenal, dibentuk sama Pak Jenal gitu ya. Kira-kira dari ketidakaktifan itu bisa ada apa namanya ya, semacam ada solusi nggak kira-kira nantinya? Untuk berikutnya ditentukan oleh siswa maunya bagaimana supaya Oh iya, jadi kedepannya nanti siswa yang menentukan, yang memilih. Oh ini sama saya mau dengan teman ini, dengan ini gitu ya. Iya, baik Pak Jenal, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan rencana kedepannya ini apa namanya bisa berlancar dengan baik ya Pak Jenal ya. Nah kemudian Pak Jenal terkait dengan tadi ini
rencana ke depannya untuk menyikapi hal tersebut, rencana ke depannya selain yang barusan ini, rencana ke depannya untuk menyikapi hal itu bagaimana? Iya. Apa ada sesuatu lagi gitu selain yang tadi, atau cukup dengan membentuk kelompok itu untuk membuat fokus si murid itu, si siswa itu dengan cara pembagian kelompoknya diserahkan kepada itu ya Pak Jenang ya? Pada siswa. Kepada siswa diserahkan. Jadi biar mereka itu untuk menentukan kelompok sendiri ya. Nah, itu dianggap oleh Pak Jenang mampu ya untuk menjawab sebuah keluhan yang tadi ya berarti ya. Iya, baik Pak Jenang. Nih, kita akan menunggu Pak Jenang rencana baik Pak Jenang itu yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Ini kira-kira nih kapan nih Pak Jenang akan melakukan rencana perubahan itu? Karena belum ada jadwal. Belum ada jadwal ya? Secepatnya ya. Ya tapi secepatnya ya. Iya mudah-mudahan ya Pak ya. Belum ada jadwal tapi insya Allah secepatnya. Iya. Baik Pak Jenang, terima kasih banyak nih Pak Jenang atas jawaban-jawabannya ya yang telah Pak Jenang berikan. Semoga apa rencana ataupun yang akan menjadi tindak lanjut di kegiatan pembelajaran Pak Jenang nanti ke depannya ini bisa terrealisasi dengan secepatnya dengan baik begitu ya Pak Jenang ya. Selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan Ibu kepada pengajar praktek untuk memberikan masukan ataupun tanggapannya itu terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan pembelajaran kemarin di observasi kelasnya. Mangga Ibu Bapak. Nanti disampaikan di sesi nanti. Oh iya. Ya terima kasih Bu pengajar praktik, terima kasih Pak Jenang atas segala kesempatan yang diberikan. Harapan dan doa saya mudah-mudahan Pak Jenang sehat ya, beserta keluarga juga sehat. Ya mohon maaf nih sudah mengganggu aktivitas Pak Jenang, sudah ridho ikhlas ya sudah melakukan dari mulai rangkaian pasca observasi begitu ya, kemudian sudah melakukan observasi kelas dan hari ini terakhir adalah pasca observasi dari pra kembali sampai dengan pasca hari ini sudah selesai Pak Jenang ya. Terima kasih atas umpan balik yang telah diberikan. Mudah-mudahan dari harapan saya segala rencana akan saya tunggu Pak, rencana baik Pak Jenang itu dilakukan ke depannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.